وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sama-sama memahami dan juga mengamalkan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kalimut thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik, tutur kata yang indah, ucapan-ucapan yang menyenangkan, itu adalah sedekah. Ini adalah merupakan suatu ajaran buat kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu ajaran, suatu didikan yang sangat bersahaja, yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Karena masih banyak di antara kita kaum muslimin di mana mereka ketika berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, apakah itu kepada tetangganya, kepada temannya, bahkan kepada kerabatnya, kepada kakak atau adiknya, kepada ipar-iparnya, kepada sepupunya, kita lihat atau kita dengar bagaimana ucapan-ucapan mereka itu tidak menyenangkan. Berbicara dengan ketus, berbicara dengan kasar, bahkan dicampur dengan makian atau cacian, bahkan perkataan-perkataan lain yang tidak layak. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah memperhatikan hal ini, bahwa beliau menyandingkan perkataan, tutur kata yang baik ini dengan kata-kata sedekah. Beliau mengatakan tadi, al-kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik, tutur kata yang indah itu adalah merupakan sedekah. Nah, dari mana persamaan kemudian Rasulullah itu menganggap bahwa kalimat yang baik itu sedekah? Ada dua sisi yang kita lihat. Bahwa kalimat yang baik itu dianggap sebagai sedekah karena di sini ada sesuatu yang menyenangkan. Dimana kalau kita bersedekah dengan harta misalnya, atau kita bersedekah dengan makanan, itu pasti akan menyenangkan orang yang kita berikan sedekah. Kita berikan sedekah kepada seseorang 500 ribu rupiah misalnya, maka pasti orang yang menerima 500 ribu itu pasti akan senang. Pasti dia akan bahagia ketika dia diberikan uang seperti itu. Begitupun ketika seseorang berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menyenangkan, berkata-kata dengan tutur kata yang indah, dengan kata-kata yang menyejukkan, pasti akan menyenangkan, pasti akan membahagiakan orang yang mendengarkan kata-kata itu. Nah, jadi intinya bersedekah dan mengatakan perkataan yang baik itu akan menyenangkan bagi orang yang mendapatkan sedekah atau orang yang diucapkan kepadanya kata-kata yang baik tersebut. Makanya kita tidak boleh sepelekan. Kita belajar untuk berkata-kata yang baik, untuk berkata-kata yang indah, untuk berkata-kata yang menyenangkan orang lain. Jauhi perkataan-perkataan kasar, jauhi perkataan-perkataan yang dapat menyakitkan, yang dapat melukai orang lain. Sebagaimana kita ingin diperlakukan baik, sebagaimana kita ingin orang-orang berkata yang baik, berkata yang menyejukkan kepada kita, sebaiknya seperti itulah kita melakukannya. Apalagi kalau kita perhatikan didikan-didikan Rasulullah yang lain dalam hadis-hadisnya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga lisan kita. Hendaklah kita ini berbicara yang baik, atau kalau kita tidak bisa berbicara yang baik maka diam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain,
Rasul pernah bersabda, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang baik. Atau kalau dia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Pilih salah satu dari keduanya. Ya, kalau mau bicara, pilih perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tidak bisa memilih dan memilah perkataan yang baik, sebaiknya kita diam. Sudah, kalau kita tidak bisa memilah sembarangan kita berbicara, maka liyadzubillah, kita akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dalam hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Ya, jadi banyak orang terjerumus, banyak orang itu terjatuh ke dalam dosa dan neraka gara-gara lisannya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan bahwa kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisannya dan juga karena farji atau kemaluannya. Ya, maka hendaklah kita menjaga lisan kita. Amsik alaika lisanaka, jagalah atasmu lisan. Ya, belajarlah bagi kita untuk berbicara ya dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada kakak atau adik. Ya, belajarlah untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan dan menyenangkan. Ya, berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan santun, berbicara dengan kata-kata yang kita letakkan itu pada tempat-tempatnya. Jangan sembarangan kita berbicara, karena kalau kita sembarangan berbicara, kita bisa jatuh kepada perbuatan dosa dan bahkan aliyadzubillah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wahai sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku, khususnya keluargaku, ayo ya, hati-hati dalam berbicara. Pilih kata-kata, pilih ucapan-ucapan, pilih tutur kata yang santun, yang lemah lembut, yang baik, ya, ataupun perkataan-perkataan lain yang membuat Allah Jalla wa'ala ridho, yang membuat Rasulullah SAW senang, dan juga orang-orang yang mendengarkan ucapan kita juga menyukai ucapan-ucapan kita. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi suatu pencerahan, menjadi suatu katakanlah ya dorongan untuk senantiasa berbicara yang baik, karena bicara yang baik itu memang diajarkan ya oleh agama kita berdasarkan kepada ayat-ayat Allah dan juga sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja yang bisa disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم